Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Timur, nama saya Reza Pratama. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Ataman-Nugroho. Perkenalkan, nama saya Brandon Brandani. Perkenalkan, nama saya Erika Diana. Kali ini kami akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, yaitu legenda Reog Ponorogo. Dahulu kala ada kerajaan Kediri. Raja Kediri yang memiliki seorang putri yang sangat cantik dan baik hati, yang bernama Putri Sanggalangit. Raja Kediri khawatir karena putrinya selalu menolak lamaran para pangeran. Akhirnya raja pun meminta agar putrinya memilih salah satu dari pangeran tersebut. Putri Sanggalangit pun menerima permintaan ayahnya dengan membawakan persyaratan. Syaratnya adalah mereka harus membawakan pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini. Dan syarat yang kedua, mereka harus membawa hewan berkepala dua. Karena persyaratannya yang sangat sulit, hanya ada 2 pangeran yang mampu mengikuti sayembara tersebut, yaitu Pangeran Kelana dan Pangeran Sangabarong. Dalam beberapa hari, Pangeran Kelana sudah menyiapkan persyaratannya. Hanya ada satu persyaratan yang belum ia miliki, yaitu hewan berkepala 2. Ia hanya memiliki seekor merak yang sangat indah. Akhirnya, pangeran pun berangkat ke kerajaan Kediri. Namun di tengah perjalanannya ia dihadang oleh singa yang sangat ganas. Ternyata singa tersebut adalah jelmaan dari Pangeran Sangabarong. Pangeran Sangabarong adalah seorang pangeran yang sangat licik. Ia ingin merebut semua yang sudah disiapkan oleh Pangeran Kelana. Namun aksinya gagal ketika sang singa terlena, dan pada saat itu Pangeran Kelana mengambil pecut yang dihadapkan ke merak dan singa tersebut. Pada akhirnya tubuh mereka merekat menjadi satu. Kini lengkap sudah persyaratan yang akan dibawa oleh Pangeran Kelana. Akhirnya Pangeran Kelana pun pergi ke kerajaan Kediri. Putri Sanggalangit sangat terpesona dengan pertunjukan yang dibawakan oleh Pangeran Kelana. Begitulah proses terjadinya legenda Reog Ponorogo. Untuk tokoh yang berperan di cerita ini ada Raja Kediri sebagai ayahnya, Putri Sanggalangit sebagai putrinya, Pangeran Kelana, dan Pangeran Sangabarong. Adapun latar tempat, Reog merupakan seni budaya yang berasal dari Jawa Timur. Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh warok dan gemblak. 2 sosok tersebut tampil pada saat pertunjukan reog. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. 1. Sistem bahasa. Di Jawa Timur terdapat beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing, bahasa Tengger, dan bahasa Kangean. 2. Sistem kepercayaan. Suku Jawa Timur mayoritas menganut agama Islam. Sebagian menganut Kristen dan Katolik. Ada pula menganut Hindu dan Buddha. 3. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan Jawa Timur dikenal 4 tingkatan, yaitu Pringyai, Ningrat atau bendera, santri, dan wong cilik. 4. Sistem pengetahuan. Salah satu sistem pengetahuan yang berkembang dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. 5. Sistem mata pencarian. Umumnya mata pencarian masyarakat Jawa Timur adalah di bidang perindustrian, pertambangan, dan energi. Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, diantaranya galangan pembuatan kapal terbesar, industri kereta api, pabrik kertas, serta pabrik rokok. 6. Sistem peralatan hidup atau teknologi. Sistem teknologi ada 3, yaitu sistem bangunan, sistem transportasi, dan sistem logam. 7. Sistem kesenian. Salah satu kesenian khas Jawa Timur adalah ludruk. Tidak seperti ketoprak yang menceritakan tentang kehidupan istana. Ludruk menceritakan tentang kehidupan sehari-hari rakyat jelata, dan seringkali diselingi dengan humor dan kritik sosial. Di sini saya ingin menjelaskan poin-poin yang terdapat pada desain cover yang kami buat. Pertama, untuk judul, kami menggunakan aksara Jawa
biasanya dikenal sebagai Hanacaraka, Carakan, atau Dantawijaya, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Di tulisan aksara Jawa itu dibaca Legenda Reog Ponorogo. Kedua, untuk judul saya menggunakan jenis font kemasyuran Jawa yang memiliki bentuk mirip dengan aksara Jawa. Untuk ilustrasi, ada 3 ilustrasi di cover tersebut. Yang pertama adalah ilustrasi Putri Sanggalangit. Di situ Putri Sanggalangit menggunakan busana adat Jawa Gambyong yang menonjolkan sisi erotisme. Ciri-cirinya menggunakan kain kemben dengan bahu terbuka hingga dada, bawahan menggunakan kain panjang yang bermotif batik, kemudian selendang atau sampur yang artinya melambangkan kekayaan atau lambang kesuburan. Kemudian sanggul menggunakan sanggul tekuk dan sasakan atau subal. Selanjutnya aksesoris seperti gelang, kalung, giwang, dan sabuk. Motif batik pada bawahan Putri Sanggalangit adalah motif Ganesha yang memiliki karakter kota Kediri. Kenapa saya memilih motif batik tersebut? Karena motif tersebut berasal dari Kediri, yang mana Putri Sanggalangit berasal dari kerajaan Kediri. Ganesha adalah lencana kerajaan dari Aryaswara, Raja Kediri yang bertatah antara 1170 sampai 1180. Ganesha memiliki sosok berkepala gajah, memiliki 4 tangan yang membawa pusaka berbeda. Sampai saat ini Ganesha menjadi lambang pemerintahan Kabupaten Kediri yang terdapat di beberapa tempat seperti Gerbang Pendopo, di sisi-sisi Monumen Simpang 5 Gumul, Museum Gunung Kelut, juga di petilasan Sandang Tirto Kamandanu. Motif utama Ganesha masing-masing lambang Kabupaten Kediri, seperti Gunung Kelut, padi dan kapas, bintang, dan kepala kala sebagai tumpal pinggiran. Pola yang digunakan adalah dengan metode simetris berselingan. Ilustrasi kedua adalah Reog Ponorogo. Reog ditampilkan dengan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singo Barong atau Raja Hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Cinanya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Kemudian ilustrasi ketiga adalah Gapura Wiring Lawang, sebuah gapura peninggalan kerajaan Majapahit abad ke-14. Gapura merupakan pintu gerbang atau pintu masuk sebelum memasuki tempat-tempat yang dianggap lebih suci. Gapura bisa dibedakan menjadi 2, yaitu Gapura Padu Raksa dan Gapura Bentar. Gapura Padu Raksa memiliki ciri sisi kanan dan kirinya disatukan oleh atap, sedangkan Gapura Bentar bagian kanan dan kirinya terpisah. Gapura Wiring Lawang adalah jenis Gapura Bentar.